pengukuran nilai sentral ya. Jadi sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu, dalam pengukuran nilai sentral ini sudah cukup banyak kita membahas tentang hitung-hitungan ya. Saya harap ini bisa dipahami di sini. Nanti selanjutnya saya akan buat materi berikutnya ya, materi lanjutan mengenai nilai sentral ini ya. Ini tahapan awal dulu ya, nanti berikutnya saya akan buat lagi pembahasan lebih detail mengenai nilai sentral ini. Oke, ini suatu bilangan yang menunjukkan nilai yang cukup mewakili, menjadi pemusatan, atau bisa dibilang yang menjadi inti, yang menjadi pusat, yang mewakili dari bilangan-bilangan dalam suatu data ya. Nah, ini central tendency atau ya tadi nilai sentral ya. Ada mean, median, mode sama geometric mean. Nah, ini rumusnya ya. Median itu adalah nilai tengah, mode itu adalah modus. Saya yakin ini waktu SMA pernah dipelajari. Ya, cuman kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Pertama, mean. Mean itu adalah rata-rata yang mewakili sekelompok data. Nilai rata-rata umumnya mempunyai kecenderungan terletak di tengah. Ya, jadi kalau misalnya rata-rata umumnya itu berada di tengah dari data itu. Nah, suatu bilangan dapat dari hasil pembagian jumlah nilai dengan banyaknya data. Oke, ini rumus dari rata-rata ya, dengan menggunakan metode rangkai. Nah, ini X ini adalah rata-rata ya, atau biasa dibaca dengan X bar. Nah, metode ini baik digunakan jika jumlah observasi tidak begitu besar. Oke, ini contohnya ya. Ya, X1, X2, X3 bagi N. Oke, ini ya, minnya di sini adalah 5. Jadi ya di sini minnya 5, di sini adalah minnya 6. Nah, langsung saja kita contohkan ke sini ya. Berapa rata-rata penjualan dari data ini? Dari 5 tahun ini berapa sih rata-ratanya? Ya, tinggal kita jumlahkan saja 50, 60, 40, 70, 50. Nah, ini dijumlahkan ya. Bagi 5. 5 itu dari mana? 5 itu ada 5 data di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa dibilang 5 tahun ya. Jadi di bawahnya itu adalah jumlah data, di atasnya itu adalah nilai dari datanya. Yang 50 ini ya, 50, 60, 40, 70, 80. Dapatlah di sini hasilnya 300 bagi 5, 60. Berarti rata-rata penjualan dari 5 tahun ini adalah 60. Oke, kemudian di sini ada rata-rata hitung. Metode nilai sederhana ya. Ada XO, sigma, ini bacanya adalah sigma, XI kurang XO bagi N. XO itu adalah nilai sesuai, maksudnya nilai berapapun. Maksudnya adalah berapapun kalian pakai di situ, ya, berapapun nilai yang kalian pakai itu terserah, tidak masalah, selama dia itu nilainya sama ya. Jadi XO di sini kalau kalian pakai 7, di sini juga harus 7. Jadi jangan pula di sini 7, di sini malah 10 misalnya ya. Jadi XO itu memang nilai berapapun tapi harus sama. Misalnya di sini kalian pakai 11, ya di sini juga harus pakai 11. Jadi tidak boleh berbeda kedua-duanya. Oke. Ya, kemudian di sini ya yang harus kita lakukan itu adalah XI kurang XO. Ya kan, tadi XO kita sudah dapat. Nah, kemudian untuk mencari yang berikutnya itu adalah ini, XI kurangkan XO. Oke. Ini ya, 0. Kita menggunakan XI itu adalah 50 misalnya ya. Ini data contoh, jadi jangan bingung dapat di mana. 50, 60, 40 itu adalah contoh. Nah, kemudian XO. XO-nya misalnya di sini saya contohkan, saya berikan catatan 50 ya. 50 kurang 50 adalah 0. 60 kurangkan 50 hasilnya adalah 10. 40 kurangkan 50 hasilnya adalah minus 10. 70 kurangkan 50, 20 dan seterusnya ya. Jadi ini semuanya dikurangkan dengan 50. Nah, kemudian ini 0, 10, minus 10, 20, 30 ditambahkan. Semuanya ini ditambahkan 50. Ingat, ini jangan sampai minus atau plusnya kalian abaikan ya, penting. Jadi, kalau minus ya harus kalian kurangi, kalau plus ya ditambah semua. Jadi ini semuanya ditambah, dikurang, hasilnya adalah 50. Nah, kalau ini misalnya XO-nya itu adalah 100. Ya, XO tadi adalah nilai berapapun. Intinya adalah terserah kalian berapapun nilainya ya. Oke, di sini XO 100.
Nah, kita contohkan tadi ya, XI kurangkan XO, berarti 50 dikurangkan dengan 100, hasilnya adalah minus 50. Kemudian 60 kurangkan 100, hasilnya adalah minus 40. 40 kurangkan 100, hasilnya adalah minus 60. Jadi, semua data ini dikurangkan dengan 100, hasilnya adalah di sebelah sini. Ya, kemudian minus 200. Ya, minus 200 itu ya kita totalkan semua ya. Karena ini minus semua, jadi kalau 50 plus minus 40 pasti hasilnya adalah minus 90. Jadi ini pakai kalkulator saja ya. Nah, ini kalian kurangkan semuanya, pasti hasilnya minusnya akan makin besar. Nah, ini juga diperhatikan. Jadi jangan sampai ada plus minusnya itu kalian abaikan. Plus minus itu harus kalian gunakan. Oke, di sini kita sudah dapatkan XI per X kurang XO-nya ya. Kemudian N itu adalah jumlah data. Jumlah datanya adalah ada berapa? Ada 5 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, langsung saja di sini ya. XO. Ya, ini rumus tadi sebenarnya. Ini rumus yang tadi. Nah, cuman ini coba 50. Oke, 50 itu dapat dari mana? Kita pakai XO kan. Ini kan XO-nya adalah 50. Ya, di sini 50. Sigma XI kurangkan XO. Ingat, sigma itu adalah jumlah. Jadi, ya di sini XI kurang XO yang 50 berapa sih? Ya, ini kan 50. Ya, jadi 50. Nah, ini di sini di atasnya ini 50 kita isi. Kemudian bagi 5. 5 itu adalah jumlah datanya. 50 plus 10 60, sama ya. Oke, kemudian ini misalnya XO-nya 100. XO tadi adalah 100 karena kita coba yang menggunakan 100. XI sigma XI kurang XO. Ingat, ini sigma XI kurang XO harus kita lihat yang 100-nya. Nah, ini ya. Sigma XI kurang XO itu jumlah dari yang XI kurang XO tapi untuk yang 100-nya. Nah, ini 200. Oke, berarti minus 200 ya. Ini ya. Nah, ini minus 200. Bagi 5 masih sama. 5 itu adalah jumlah data. Oke, 100 kurangkan 40. 200 bagi 5 itu adalah 40. Hasilnya 60. Ternyata sama kan? Di sini kita bisa lihat bahwa berapapun angkanya pasti rata-ratanya akan sama. Saya bisa jamin. Ya, jadi berapapun nilainya itu, XO-nya ini, boleh kalian pakai minus, boleh kalian pakai koma, 3,7 atau 100,98 atau 7,89, berapapun nilainya, saya bisa jamin itu pasti akan rata-ratanya sama. Ya, itu ya. Cuman di sini kalian harus hati-hati saja penggunaan minus sama plusnya. Nah, kemudian di sini saya contohkan 2 ya. Boleh nanti kalian kembangkan sendiri. XO-nya itu berapa nilainya ya, nanti bisa kita cari sama-sama ya. Boleh nilainya 1000, 1 juta pun bahkan boleh ya. Terus juga ini ya, saya contohkan 2 ya. Kalau kalian mengembangkan yang lain bisa juga ya. Di sini saya cuma membuktikan saja. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya menghitung data berkelompok dengan metode rangkai ya. Nah, metode rangkai di sini dia sigma XI kalikan FI per N. XI itu adalah titik tengah, FI itu adalah frekuensinya, N itu adalah jumlah observasi. Nah, kalau ini sudah sedikit rumit ya, makanya ini harus diperhatikan. Oke, masih ingat mencari titik tengah? Titik tengah itu kita cari caranya itu adalah ya, tepi kelas bawah tambah tepi kelas atas bagi 2. Ini contohnya 20 plus 34 ya, tepi kelas bawahnya 20, kelas atasnya 34. Ya, ditambah itu hasilnya adalah 54 bagi 2 hasilnya adalah 27 ini ya. Ya, 35 plus 49 bagi 2. Ingat, ini jangan kalian bingung ya, ini adalah rumus mencari titik tengah dari suatu kelas ya. Jadi kelas bawah tambahkan kelas atas bagi 2, itu rumusnya. Ya, di sini kenapa minus? Minus ini maksudnya adalah strip, maksudnya 35 sampai 49, bukan berarti ini minus ya. Jangan sampai kalian salah duga ya. Ini adalah bukan minus, ini maksudnya adalah rentangnya. Rentangnya itu dari 35 sampai 49. Tapi untuk mencari titik tengah itu tetap harus kalian tambahkan keduanya ini terus dibagi 2. Bawahnya juga itu. Pokoknya semua ini ya harus kita tambahkan. 110 tambah 124 ya dibagi 2, hasilnya adalah 117. Nah, ini XI ini ya saya berikan di sini ya. XI itu ya ini sudah dapat semua ya. 27 42 57 72 132. Jadi semuanya ini
diperoleh dari pertambahan antara tepi kelas bawah tambah tepi kelas atas bagi 2 ya. Oke, ini XI ini ya. Ya, boleh nanti bisa dibuktikan pakai kalkulator. Terus FI ini apa? FI ini adalah frekuensi. Ingat, FI ini adalah data yang sudah disediakan. Jadi ya, hasil produksi sampai FI ini ya. Nah, ini ya. Yes. Nah, ini data yang sudah ada dari ya memang sudah ada gitu datanya kan, memang sudah diberikan. Yang harus kalian cari adalah yang XI dan XI kalikan FI. Nah, XI tadi kita sudah tahu ya. Jadi 20 plus 34 bagi 2, 27 hasilnya 117, 110 plus 124 bagi 2, 117. Oke ya. Nah, kemudian XI kali FI ini berarti tinggal kalikan saja antara FI dengan XI-nya. 8 kali 27, 216. 24 kali 42 itu 1008. Ya, intinya semuanya ini diperoleh dari FI kalikan XI. 4 kali 117, 468. Oke. Nah, kemudian ini semuanya itu harus kita jumlahkan. Ya. Dijumlahkan semua, dapatlah hasilnya 6315. Oke. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya di sini ya. Rumusnya adalah sigma XI kalikan FI. Tadi sigma itu adalah total dari perkalian XI dan FI ya. Totalnya itu tadi 6315, jadi langsung saja masukkan 6315 dibagi dengan 100. 100 itu adalah jumlah datanya, jumlah FI. Ya, ingat, N itu adalah jumlah datanya, bukan jumlah kelas, bukan jumlah interval, bukan jumlah jumlah tepi kelas misalnya ya. Tapi itu jumlah data atau frekuensinya. Oke, ini ya. Sehingga rata-ratanya itu adalah 63,15. KW itu maksudnya adalah kuintal ya. Ya, di sini kuintal. Oke, ini rata-rata tertimbang. Jadi ada 3 rumus perhitungan ya, rata-rata. Jadi ada rata-rata tertimbang, ada metode rangkai, ada metode yang sederhana. Nah, di sini XI kalikan WI, sigma WI. Nah, ini rumusnya ya. Sigma, ingat sigma itu adalah jumlah. Ya, XI itu adalah nilai observasi, W adalah bobot. Oke, di sini XI-nya itu adalah yang 1000 ya. 20 itu adalah yang W-nya. Ya, jadi jumlah pemilihan itu W, harga ketela itu adalah XI-nya. Nah, di sini langsung saja dikalikan, karena ini sedikit ya, jadi langsung saja dikalikan. Tapi kalau ini sampai banyak, sampai 100 data, itu saya sarankan ya dibuat tabel tambahan. Tapi karena ini cuma 3 saja, ya udah langsung aja. 1000 kalikan 20, ya ini 1000 kalikan 20, kemudian 1100 dikalikan dengan 10, 1200 kalikan 15 ditulis di sini. Ya, hasilnya kemudian dibagi dengan 20 plus 10 plus 15 ini ya. 20, 10, 15. Jadi bukan dipakai yang harganya, tapi yang dipakai adalah jumlah pembeliannya. Dapatlah 4.900. Ya, ini perkaliannya jangan sampai salah ya. Jangan kalian kalikan 1000 itu tambahkan 1100 dulu baru dikalikan 20. Nah, salah. Ini harus kalian selesaikan perkaliannya dulu. 1000 kalikan 20 dulu, baru nanti ditambah, baru 1100 dikalikan 10, 1200 kalikan 15. Nah, ini ditambahkan semua, baru dibagi dengan 20, 10, 15, ini 45. Dapatlah 1088. Jadi harga ketela per kilonya itu adalah 1088. Kemudian median itu adalah ya, nilai tengah, atau bisa definisi lainnya itu 50 di atas, 50 di bawah. Nah, ini kan saya juga sudah ada nulis di sini ya, nilai tengah. Jadi dia itu karena dalam suatu data itu dibagi 2, jadi dia itu ada yang atas, ada yang di bawah. Nah, dialah penengahnya. Itulah median. Oke. Nah, kemudian di sini median dari data individu atau belum berkelompok. Ya, ini misalnya ya 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90. Nah, di sini ada rumusnya N plus 1 bagi 2. Jadi N plus 1 itu adalah
ya, jumlah data ya. 1, jumlah datanya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 plus 1 bagi 2, 8 ya. 8 bagi 2 itu adalah 4. Berarti data yang keempat itu adalah data nilai tengah. Nah, kalau ini dia berarti menggunakan data keberapa, bukan berarti ini n plus 1, n-nya itu tadi jumlahnya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 plus 1, 8 bagi 2, 4. Nah, bukan berarti mediannya itu 4. Maksudnya 4 itu adalah data keempat. Nah, jadi bukan nilai mediannya, tapi itu data keberapa. Oh, data keempat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa data keempat itu adalah yang 70. Ya. Nah, kalau ini berjumlah genap. Kalau berjumlah genap dia ya, ada sedikit perbedaannya. Rumusnya sama, n plus 1 bagi 2 berarti 10. Karena datanya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 data. Ya, 10 plus 1 bagi 2 berarti 5,5. Berarti dia itu data ke 5,5. Nah, ini agak rumit kan? Karena di sini datanya itu tidak ada. Ya, otomatis itu harus kita buat sendiri. 55 atau 5,5. Ya. Ya, di sini ya, ini agak rumit ya, kalau berjumlah genap itu dia datanya tidak ada, berarti data yang harus kita buat sendiri. Tapi kalau yang data ganjil seperti ini, dia sudah tidak perlu kita buat sendiri, intinya langsung dapat ke nilai pastinya. Tapi kalau ini, ya, dia tidak dapat ke nilai pasti, tapi langsung ke harus kita buat sendiri. Nah, kemudian di sini median dari data berkelompok. Nah, ini yang sudah lebih rumit lagi ya. Kalau median data berkelompok itu pertama B plus N per 2 kurangkan F, Fm kurangkan F dikalikan dengan 1. Oke ya. Nah, tepi kelas bawah dari interval di mana median berada, B itu ya. N-nya jumlah observasi, frekuensi kumulatif yang bersesuaian dengan tepi kelas atau interval. Ya, kemudian di sini adalah intervalnya. Nah, ini yang saya bilang sudah lebih rumit ya. Oke, lebih gampangnya gini ya. Hasil ujian sama F itu memang datanya sudah ada, ya. Datanya sudah ada. Nah, tepi kelas ini harus kita buat sendiri, dan dia itu tidak bersamaan atau tidak segaris dengan ini ya. Memang sengaja saya buat seperti ini, jadi dia itu tidak bersinggungan dengan 20 sampai 4 ini ya. Karena maksudnya itu 19 ini adalah kelas sebelum si 20. Terus 29 itu adalah kelas sebelum 30. 39 itu adalah kelas sebelum 40 dan seterusnya ya. Jadi memang ini semua kelas sebelumnya. Ya, kelas sebelumnya. Kemudian frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatif yang kurang dari ya. Jadi kurang dari 20 itu berapa? 0 kan? Kurang dari 30 itu adalah 4 ini. Kurang dari 40 berarti 9 dan 4, 13 kan. Kurang dari 50 berarti dia itu 25, 9, 4, nilainya adalah 38. Ya, kurang dari 60 berarti 48, 25, 9 dan 4. Nah, itu hasilnya adalah 86. Nah, di sini ya. Jadi perhatikan ya ini ya. Nah, ini 19 ini bersesuaian dengan 0. Kalau ini 20 dengan 24 itu memang terpisah sendiri ya. Oke, ini 70, 79. Ya, sebelum kelas 70 itu adalah 20 ya. 20, 48, 25, 9. Nah, 106 ya, itu dapat dari 20, 48, 25, 94. 5-nya jangan dimasukkan ya. Oke. Nah, kemudian di sini nilainya adalah 111. Nah, langkah yang harus kita lakukan itu pertama ini totalnya total F-nya itu ya, total F-nya 111 kita bagikan 2. Itu rumusnya memang. Jadi 111 dibagikan 2 karena memang median itu nilai tengah ya. Jadi dia itu dibagi 2. 111 bagi 2 itu adalah 55,5. Nah, kira-kira nilai 55,5 itu berada di kisaran mana? Ya.
55,5 itu berada di kisaran di kelas ini kan. Ya 59. Jadi 55 ini kita ingin mencari kelasnya gitu. Kelasnya berada di sebelah mana. Kalau misalnya nilai itu 65, berarti nilainya di sini ya. Nah, karena di sini nilainya 55,5, dia berada di sekitar sini. Kalau nilainya 41, berarti nilainya adalah di sini. Ya, intinya nilai ini kita harus cari dulu. 55,5 itu harus kita cari dulu. Ya, dapat dari 111, total F-nya dibagi dengan 2, itu adalah 55,5. Nah, kemudian 55,5 itu kita cari di kelas mana? Oh, di kelas 50 sampai 59. Ya, di kelas ini ya. Nah, kemudian B itu adalah kelas sebelum dari si kelas 55 ini. Jadi 55 ini kan kita sudah dapat kelasnya. Nah, tepi kelasnya itu berapa sih? Ini kan 49. Ingat, ini harus kalian buat ya. Jadi wajib kalian buat frekuensi kumulatif. Di awal tadi saya sudah ceritakan bagaimana cara mendapatkannya. Oke, kita dapat B-nya F. F itu adalah frekuensi sebelum si 55 tadi. Kita sudah tahu ini adalah kelas yang 55. Frekuensi kumulatif ya. Ingat, ini frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sebelum dari si 50 itu berapa? Yang 38 ini kan. Ingat, bukan 48 tapi yang 38. Nah, ini ya. Jadi frekuensi kumulatif yang kita pakai, bukan F tapi frekuensi kumulatif. Kemudian FM itu 86. FM itu adalah kelas setelah si 50 tadi kan. Bukan kelas ya, maksudnya frekuensi kumulatif setelah dari di kelas 55 tadi. Ya, frekuensi kumulatif setelah 50 itu berapa? 86 kan. Makanya di sini 86. Oke, ini 86 dan 50. Jadi sebelum 50 itu ada frekuensi kumulatifnya 38, setelah si 50 itu frekuensi kumulatifnya adalah 86. Oke, intervalnya 10. Nah, ini juga berkali-kali saya bilang bahwa interval itu kita dapat dari tepi kelas antara satu kelas dengan kelas lainnya. 20, 30 adalah 10, 30, 40, 10. Jadi semuanya ini adalah 10. MD itu maksudnya adalah median ya. Jadi median itu 49,95. Tadi kita sudah dapatkan B ya. Nah, rumusnya itu kita lihat kembali ya. Nah, ini B N/2 kurang F, FM kurang F kalikan I. Ya, memang rumusnya seperti ini. Oke, di sini 49 ya. Jadi B-nya tadi kita sudah dapatkan. Kemudian 55,5 itu juga di sini. 38 itu F-nya. FM-nya itu adalah 86. F-nya itu adalah 38. 10 itu adalah I, interval. Ingat, semua nilai ini bukan berarti sudah dapat dari sono ya. Ini harus kita cari semua. Yang benar-benar dari sana itu cuman yang ini yang saya blokir ini. Ini memang sudah dapat dari sana. Tapi ya mulai dari tepi kelas sampai frekuensi kumulatif ini memang harus kita cari sendiri. Sehingga semua angka-angka ini juga harus kita cari sendiri. Jadi nilainya pasti akan berubah tergantung dari soalnya. Oke. Nah, kemudian ini juga saya ya agar bisa meminimalisir ya. Jadi saya langsung kasih tahu saja. Ini harus kalian cari, selesaikan dalam kurung dulu, baru nanti selesaikan yang di luarnya. Jangan nanti malah sebaliknya ya, malah kalian cari ini ditambahkan, baru kalian kali, baru kalian kurang. Itu salah. Ini harus kalian selesaikan dalam kurung dulu, baru yang ditambah dengan yang 49. Ini ditambah bukan dikurang. Jangan sampai nanti kalian salah ya. Oke, pertama kita cari dulu 55,5 kurang 38. 55,5 kurangkan dengan 38 itu hasilnya adalah 17,5 ya, 17,5. Kemudian 86 kurang 38 itu hasilnya adalah 48. Oke, jadi ini kita tadi kita sudah dapat 17,5 ya. Langsung saja dikalikan bisa. 17,5 dikalikan dengan 10 itu berarti 175 ya. Dibagi dengan dibagi dengan 48 ya. 175 bagi 48. 3,64. Nah, 3,64 ditambahkan dengan 49,5
995 ya. Hasilnya adalah 53,64. Jadi mahasiswa itu nilai tengahnya adalah 53,64. Nah, dapatlah MD atau mediannya itu 53,64. Memang data berkelompok itu sedikit lebih, bukan sedikit lagi, memang lebih rumit daripada data individu. Dari mana tahu data individu atau kelompok? Lihat aja, kalau misalnya dia itu ada rentang seperti ini, itu data berkelompok namanya. Ya, jadi ada data berkelompok. Nah, kalau misalnya yang seperti ini, dia langsung ke angkanya, dia itu berarti data individu atau data belum berkelompok. Nah, kalau data berkelompok, dia pasti ada rentang seperti ini. Dari 20 ke 29, atau 30, 39, nah itu data berkelompok. Oke, kalau misalnya yang ini menggunakan kelas atas. Kalau sebenarnya dia ada bedanya sedikit saja ya. Di sini A itu adalah tepi kelas atasnya. Tapi ini dikurang. Kalau ini ditambah, ini B ya. B plus. Kalau ini A minus. Terus dia N/2 sama. Ya, ini juga N/2 sama, kurangkan F. Ini juga bukan kurangkan F ya, tapi N kurang FM. Ya, FM kurangkan F. Nah, bawahnya sama. Jadi dia itu ada berbeda sedikit. Oke, ini dicoba ya, sama dengan tadi. 59 itu dapat dari mana? 59 itu adalah tepi kelas setelah dari si 55. Nah, ini sama B ya. B itu adalah tepi kelas sebelum si 55. Ini 55 kita tahu berada di rentang sini. Sebelumnya itu adalah yang 49. Nah, berarti ya, itulah B-nya. Kalau yang A-nya atau yang tepi kelas setelahnya berarti yang 59 ini kan. Setelah si 55. Ini kan 59. Nah, kemudian di sini 86 38 itu sama. Ya, langsung saja kita masukkan 59 di sini kurang ya. Ingat kalau ini dikurang, kalau yang tadi itu ditambah karena ini B ya. Nah, kemudian 55,5 itu dapat dari yang ya ini tadi ya. 111 bagi 2. Nah, kemudian 111 itu totalnya ya, total F. Ya, ini total F-nya. Ya, dikurangkan dengan 86. 86 itu adalah yang FM atau frekuensi kumulatif setelah si 50 sampai 59 ini kan. Ini kan 86. Ya, setelahnya. Ya, kemudian di sini 38. Nah, ini sama lah ya, ada sedikit perbedaan saja. Sehingga 59 ini juga harus kalian selesaikan dalam kurung dulu ya. Berarti harus kalian selesaikan 111 kurangkan 86 dulu. 86 25 ya. 20, berarti 55,5 dikurangkan dengan 25, 30,5 ya. 55,5 dikurangkan dengan 25 ya. Ya, 30,5 dikalikan 10 berarti 305 dibagi dengan 86 kurang 38 itu 48 kan. 48 ya, hasilnya 6,35 ya. Nah, kemudian langsung saja dikurangkan 59 kurangkan 6,35, hasilnya 53,64. Intinya mau kalian pakai tepi kelas atas atau tepi kelas bawah, yang ini ya, itu sama. Jadi kalau yang ini di slide ke-16 itu menggunakan tepi kelas bawah ini ya. Nah, kalau yang di slide 18 itu menggunakan tepi kelas atas. Tapi hasilnya pasti sama. Kalau berbeda itu berarti ada yang salah hitung atau ada ya kemungkinan ini ada yang ini ya keliru memasukkan ya. Nah, makanya di sini dituntut kehati-hatian. Oke. Ya, sampai di sini saya harap bisa dipahami. Nanti silakan pahami dulu yang ini ya. Kalau misalnya tidak paham, nanti silakan tanyakan di kolom komentar atau langsung chat ke saya, dan nanti akan saya berikan penjelasan lebih lanjut mengenai ya bagaimana yang data angka itu, bagaimana data yang angka ini ya. Oke, sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat ya.